wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ini ya, kita terakhir sampai di 15 Januari di sini. Sekarang kita masuk ke dua kegembiraan orang yang berpuasa. Orang yang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Hadisnya ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla yang maha gagah lagi maha mulia, gagah dan maha mulia, itu berkata, kullu amali ibni Adam, semua amalan anak Adam. Anak Adam maksudnya anak turunnya Adam ya, manusia ini, itu lahu, untuk dia. Semua amalan anak Adam itu untuk dia, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, puasa itu, li, untukku, puasa itu untuk aku, wa ana, dan aku Allah, ajzi, aku membalas, aku akan membalas bihi, dengannya. Semua amalan anak Adam itu untuk anak Adam, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Lah, karena untuk Allah, Allah yang akan membalas langsung. Ini kata ini untuk pemuliaan gitu. Anak azibi, aku akan membalas langsung, itu maknanya Allah memuliakan puasa. Lah yang lainnya apa nggak dibalas oleh Allah? Ya Allah juga yang balas gitu loh. Salat misalnya, salat yang balas ya siapa? Ya Allah juga. Sedekah yang balas ya Allah, sama sebenarnya. Cuman ini untuk pemuliaan, memuliakan puasa. Seolah-olah itu dia dikhususkan untuk Allah, lalu Allah balas. Padahal semuanya kan juga gitu, amalan kan ya untuk Allah juga gitu. Ya, itu untuk pemuliaan puasa sekaligus untuk mengagungkan keadaan puasa. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu tameng, perisai. Junnah itu perisai, tameng. Fa'idha kana yaumu shaumi ahadikum, fa'idha, maka apabila kana ada yaumu shaumi ahadikum, hari puasa salah seorang di antara kalian, tiba hari berpuasa Ramadan, fala yarfus, maka janganlah dia itu melakukan rofas. Rofas itu omongan-omongan atau perbuatan yang mengarah kepada jima, berkumpulnya laki-laki perempuan ya, suami istri, itu namanya rofas. Apapun itu ya, perbuatan, kegiatan atau omongan yang mengarah kepada hubungan suami istri, itu namanya rofas. Fala yarfus yauma idzin, maka tidak boleh ada rofas pada hari itu, poso-poso kok. Wala yashab, dan tidak boleh bertengkar, pabidon. Fa in sabahu ahadun, maka jika sabahu, memaki dia, memaki orang tadi itu, ahadun, seseorang, jika ada orang memaki dia yang dimaki ini sedang puasa kan saja gitu, au qatalahu, atau mengajaknya berperang, patu gitu ya, bertengkar, berkelahi. Fal yakul, maka hendaklah dia berkata, Inimru'un sha'imun, ini sesungguhnya aku, imru'un, seseorang yang sha'imun, puasa. Aku ini lagi poso. Tidak bertengkar, jawabannya gitu. Bukan, aku poso. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini yang sabda Nabi ya, yang ini yang tadi kan Allah mengatakan begitu. Sekarang ini Nabi ngendika sekarang, wallahi nafsu Muhammadin biyadihi,
demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu famis shaim, la sungguh khuluf. Khuluf itu bau yang tidak sedap, bau bacin gitu loh ya. Bau tidak sedap, bau bacin, bau tidak enak. Fam itu mulut. Bau tidak sedap dari mulutnya as-shaim, orang yang puasa. Bau tidak enak, bau busuk yang keluar dari mulutnya orang puasa itu atyabu, lebih wangi, lebih harum indallahi, di hadapan Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, min, daripada rihil miski, bau wanginya minyak misek, minyak kasturi. Walisoimi farhatani, dan untuk orang yang puasa itu farhatan, ada dua kegembiraan. Lisoim miliknya orang puasa, atau orang puasa itu mempunyai gitu ya. Lisoim itu linya li kepemilikan kan ya. Orang puasa itu punya farhatani, dua kegembiraan. Yang yafrohu huma, yang dia mengalami kegembiraan itu. Idza aftara, apabila dia itu berbuka, nek buka, iftar, fariha bifitrihi, dia itu bergembira bifitrihi, dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila dia bertemu dengan Robnya, laqiya bertemu ya, laqiya bertemu Robbahu, Robnya, pemeliharanya, fariha bisaumihi, dia gembira dengan puasanya. Waktu iftar itu gembira dengan berbukanya, waktu ketemu Allah gembira dengan puasanya. Dulu zaman di dunia tenang ya, alhamdulillah aku mbiyen poso, aku saiki diparingi ganjaran dening Allah. Semua amalan anak turun Adam itu untuknya, maknanya bisa dimasuki oleh keinginan pribadi untuk pamer yang lain-lainnya. Sholat gitu dipamerkan iso to nggih, salat. Sedekah pamerke ya iso. Kaji apa meneh? Kaji sing ngerti wong sak kampung. Dong ngerti kabeh gitu kan, bisa dipamerke. Yen poso sing dipamerke apane? Ki lho buku ra enak ya, kamu ra enak dipamerke. Ya, apa? Nggak bisa kan dipamerkan orang puasa? Saya beberapa kali nyampaikan di sini kata ini. Wong poso karo wong ora poso kuwi nek padha-padha ora pas ngombe, ora pas maem ngoten, bedane apa? Kan rene bedane. Apa yen wong poso iki terus sirahe tambah gede mboten? Kan itu ya. Kan sama saja. Nek pas maem lagi ketok iki poso iki ora lah. Ketok lagi nek pas ora maem ya kan ketok itu. Itulah puasa, amalan istimewa. Istimewanya itu dipamerke ora iso gitu loh. Karena dipamerke ya tidak umuk aku poso maksud ya ngono kan ya izin to nggih. Nah, makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Itu maksudnya untuk dia kecuali puasa tadi loh ya. Puasa menjadi tameng atau perisai dari serangan syahwat atau setan. Orang yang berpuasa akan lebih terlindungi dari kemaksiatan. Salah satunya karena luwe. Nek luwe niku wis gaonane ngantuk nggih. Nah, saya ngantuk padahal berdahari. Oh iya, berarti kakean dahare ya. Jadi ngantuk. Jadi apa? Karena lapar, terus fisiknya juga lemes, jadinya terus tidak maksiat gitu. Salah satunya begitu. Makanya salah satu fungsi puasa niku gen luwe. Memang gen luwe, memang dibuat lapar itu. Nah, nek poso luwe ngeluh ya aneh ya. Luwe ya wis terus disabar-sabar ki emang poso ki luwe kan ngoten iki.
hadis ini jangan menjadi dalil untuk sengaja membiarkan bau mulut dengan tidak menyikat gigi atau tidak membersihkan mulut. Tadi kan ada kalam Allah tadi ya, la khulufu fami shaim tadi, bau tidak sedap dari Rasul-Rasul yang ketiga ya. Sungguh bau tidak sedap dari mulutnya orang puasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak kasturi gitu. Ini bukan kok ojo sikatan, ya perlu makmu sahure makam jengkol, makam napa jenenge? Pete itu harus sikat iblas. Mboten ngoten loh ya, salah kalau itu. Ya sikatan gitu. Nabi juga bersiwak waktu puasa kok. Siwak itu tidak membatalkan puasa gitu. Nek dilek lah itu kok batal puasane. Kamu terus dilek lah ya batal. Ini nek cuma untuk kamu saja nggak batal puasa itu. Sikatan juga iya. Pakai odol juga nggak apa-apa gitu. Kemudian orang dilek wae gitu. Ya jadi cuma masalahnya kalau secara medis pengetahuan bau mulutnya orang puasa itu tidak berasal dari mulut jane, dari lambung gitu. Karena lambungnya kosong terus mengeluarkan bau gitu. Ada asam lambung apa namanya, pokoknya ada bau yang tidak sedap keluar dari lambung keluar lewat mulut gitu. Sehingga jan-jane itu bukan di mulutnya itu yang bau, bukan. Itu kalau wong ora tau sikatan ngoten nggih. Atau sekarang ya mambu toh. Ini itu bau mulut dibersihkan mulutnya insya Allah hilang. Nah ini enggak. Bahwa sikatan kaya ngapa itu tetap ada baunya. Kenapa? Karena masalahnya itu baunya bukan dari situ gitu. Nah itu loh ya, bedanya di situ itu. Makanya tetap menjaga agar tidak mengganggu orang, tapi yakinlah bahwa kita yakin bahwa itu tetap akan mengeluarkan bau tidak enak karena wong poso lambungnya kosong gitu loh ya. Lambungnya kosong itu akan memunculkan bau yang tidak enak itu ya. Tidak kemudian terus jadi justifikasi pembenaran itu rasa sikatan wae wis wong bar subuh tekan maghrib rasa sikatan mungkin ambune tambah bacin dan mboten salah no kalau gitu. Orang ini orang lomba ambu-ambune sing elek mboten ngoten gitu loh. Tidak. Maksudnya kalau muncul bau itu kamu tidak usah susah. Karena nanti baunya itu akan jadi kebaikan, justru jadi bukti gitu loh ya, bukti bahwa tahu poso. Nek orang tahu enek ambune orang tahu poso berarti gitu ya. Terus ini yang bahasan utama bukan di situ, yang ini yang terakhir nih ya. Berbuka puasa itu menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Kan ada dua kegembiraan tadi toh. Dua kegembiraan itu yang pertama ketika buka. Wong nek buka niku mesti seneng. Walaupun bukanya mau wedang putih, kurma itu tetap seneng karena wong habis tidak boleh makan, terus boleh makan. Habis kehausan, terus tidak kehausan kan seneng to nggih. Apa boleh nek luwih saka kuwi ya. Gur ngombe teh hangat wae lho, wis enak banget gitu. Pomone nek es buah, walah. Pilek nih. Terus buka langsung es buah ya ora. Apa boleh nek nopo macam-macam itu lah iya. Tidak usah nikmat, tidak usah istimewa. Yang bisa air putih saja itu sudah enak gitu. Maka orang berbuka itu pasti senang gitu. Tidak ada yang buka susah itu tidak ada. Adanya masih senang kan gitu ya. Ini idza aftara fariha bi fitrihi. Satu. Dia senang karena berbuka. Tapi nanti kalau ketemu Allah, justru dia gembira karena puasanya, senang karena poso, bukan karena buka. Karena dia ingat, aku mbiyen ke poso, orang nek batale babar pisan, penuh 30 hari, ganjarane koyo akeh koyo iki. Jadi ketika ketemu Allah, dia gembira bahwa dia dulu pernah berpuasa gitu loh. Melihat pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya gede banget, dan ini dia bergembira karena puasanya. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Ini ya. Baik.
Sekarang mulai dari detailnya ini. Yang dibahas yang ini potongan dari hadis tadi. Podo kali dulu ini, kalau juga yang mau kita bahas ini. Walisoim farhatani, orang yang puasa itu akan punya dua kebahagiaan yafrohuhuma, yang dia akan mengalami kebahagiaan itu iza aftara fariha bifitrihi, apabila dia itu berbuka dia senang dengan bahagia gembira dengan berbukanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, dia bergembira dengan puasanya. Ada gembira, nek ini gembira kali buka, nek ini gembira mergo poso. Dua kegembiraan orang yang berpuasa itu salah satunya di dunia dan yang lainnya di akhirat. Buka kan wong donya nggih, berbukanya di dunia. Saya kok jadi ingat kisahnya Utsman bin Affan nih. Itu ya tetap mengharukan gitu ya. Dia mengharukan apa? Menjadikan orang gampang terharu. Utsman bin Affan itu di hari terakhirnya, jadi dia kan dibunuh lagi. Utsman bin Affan itu dipateni oleh orang-orang yang memberontak itu. Jadi Khulafaur Rasyidin, 4 Khulafaur Rasyidin itu yang tidak mati dibunuh cuma Abu Bakar saja. Umar pateni nggih, Abu Lu'lu'ah itu, kemudian Utsman dibunuh juga, Ali juga dibunuh kan, tiga-tiganya dibunuh semua. Nah, Utsman bin Affan itu salah satu amal istimewa itu poso. Utsman itu posonya kuat gitu. Nggak tahu poso Daud, pokoknya sering puasa, sunnah itu sering sekali. Nah, di apa hari dimana dia mati itu, dibunuh itu, dia puasa gitu. Terus sebelumnya malam harinya dia ngimpi gitu, ngimpi ketemu Nabi, Abu Bakar karo Umar, orang-orang yang sudah meninggal pada waktu itu. Dia jadi khalifah ya, bukan jadi khalifah. Terus ketemu Nabi itu ngendika, Utsman, nanti kamu buka puasa bersama kami. Bukannya bareng dewe ya, kata gitu, Rasulullah kata begitu. Pokoknya kamu nanti buka puasanya bersama kami. Lalu Utsman poso pagi harinya itu. Dia sudah tahu di sini. Iki Nabi ngimpeni aku tidak dijak, didawi, ditimbali kalau buka puasa bersama Nabi dan Abu Bakar. Maka Utsman tahu. Berarti dinoki aku mati gitu. Begitu ya. Jadi Utsman kemudian pada hari itu ketika pemberontaknya itu sudah datang ke rumah, mengepung rumah itu, Utsman tidak ngelawan, belum sudah mau baca Quran ya, pegang mushaf baca Quran, terus dipateni tadi. Dia mengatakan memang hari ini saya mau berbuka puasa bersama Nabi dan 2 orang sahabat saya, yakni Abu Bakar dan Umar gitu ya. Itu contohnya begitulah. Ini kalau ini tadi buka puasa ning wis ora ning dunya berarti gitu loh ya. Ning oke kan mau buka itu kan dunya. Jadi kan karena sudah mati itu ya. Mati. Lah kalau nanti satunya itu di akhirat, ini kan kalau di dunia adalah saat berbuka puasa. Terus di akhirat itu tatkala dia menikmati pahala puasa. Kelingan pasane mbiyen, dunya puasa saiki entuk ganjaran pahalane gede banget, jadi seneng alhamdulillah aku mbiyen ki poso gitu ya. Tapi kalau orang tidak poso, nanti susah, gara-gara tidak dapat pahala, malah itu dosa, disiksa. Orang yang berpuasa gembira saat berbuka karena hilangnya lapar dan dahaga, ya. Karena dia sudah diperbolehkan mengakhiri puasanya. Ini adalah perkara yang normal atau alamiah bagi manusia yang secara fitrah membutuhkan makanan, minuman, dan kegembiraan ketika terpenuhi semua kebutuhannya itu. Menungso niku memang kudu maem, kudu ngunjuk, kudu minum, karena dia butuh energi, butuh kekuatan. Makanya ketika dia puasa, ora oleh ngombe, ora oleh maem niku ya lemes, sesuai ya ora kuat gitu. Artinya kalau cuma subuh sampai maghrib masih dalam posisi ya koso ya luwe ning ora kok dadi berbahaya mboten. Nek kesuwen bola-bali ya Nabi niku nggih
poso apa wisol ora buka tutuk-keneh lah itu sing iso ya mung nabi tok, olehane ra iso ora oleh. Bahaya itu. Ora buka maki, aku rasa buka, aku mesti kuat kok. Mesti kuat maksudnya semaput gitu. Gara-gara enggak makan, enggak minum, gitu loh ya. Makanya tetap harus mengakhiri puasa. Nah, di saat dimana dia boleh mengakhiri puasa itu saat yang menggembirakan mesti, ya gitu loh ya. Sehingga itu normal-normal saja. Saat durunge ora oleh, saiki oleh. Saat durunge lahan, saiki oleh, kan gitu kan. Biasa itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa gembira karena berhasil menyempurnakan puasa dan ibadahnya. Seneng, alhamdulillah, iso tekan maghrib gitu. Ini nek cah cilik ngene kok nggih. Wah, iso dul niku. Zaman saya kecil ada dul niku meriam niku lho. Wong salah niku dan anggar pas dul niku suara meriam. Jadi meriam ditembaknya betul ke atas gitu. Kadang-kadang masih kelihatan kan dari stadion itu ya, dari rudal itu tembakan ke atas. Kadang-kadang ning dhuwur ketok bledos ning dhuwur gitu. Pelurunya meriamnya itu. Ya, jadi apinya itu ya. Itu pas dul gitu tuh berarti pas nombok jenenge maghrib. Nah, wis dul katam tekan poso dino berarti kan seneng to sing iki. Mungkin nek sahabat sepuh nggih ngoten sami gitu. Sepuh kayak mungkin kuat kan gitu. Ya alhamdulillah kuat tekan maghrib kan seneng tuh ya. Kan gitu tuh ya. Seneng karena berhasil menghatamkan, menyelesaikan puasanya. Nek biaya sepuh kan kadang-kadang ra kuat poso iki. Iki kan adalah kuat. Aku tak coba poso ya, aku pengen banget poso. Kadang-kadang ini simbah-simbah kan itu ya. Aku tak pengen poso. Ya mboten kedah bawang, mboten wajib pun. Sepuh ya aku tak coba. Terus tekan maghrib itu, nah, alhamdulillah seneng banget kan. Nah itu loh, kok kuat poso. Seneng gitu. Orang tua juga begitu sama. Sebagian ulama mengatakan begitu. Gembira karena berhasil menyempurnakan puasa dan ibadahnya. Orang yang berpuasa gembira di akhirat karena puasanya diterima. Nah ini tentunya puasa yang benar gitu ya. Niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena yang lainnya, bukan. Dan dia mendapatkan pahala yang berlimpah karena puasa yang dijalaninya di dunia. Karena untuk ganjaran semua jadi ini senang, alhamdulillah. Tadi saya katakan ya, alhamdulillah aku poso, saya ganjarannya sak nikmati saiki gitu. Dulu aku gelem poso, jadi ini aku untuk ganjaran sing akeh. Pada taraf hadis ini di dalam Sahih Bukhari, taraf itu hadis yang sama diulang lagi di bab yang lain di kitab Tauhid hadis ke-7492 termaktub sabda Nabi SAW ini. Jadi isinya kalau di sana tarafnya di sini bunyinya gini, yaqulullahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berkata, berkalam. As-saumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan mengganjarnya, membalasnya. Yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Nah ini. Yada'u, dia meninggalkan syahwatahu, syahwatnya. Maksudnya istrinya, ya, kalau istri ya istri, kalau suami ya suami, gitu ya, syahwatnya. Wa aklahu, dan makanannya, wa syurbahu, dan minumannya, min ajli, karena aku. Min ajli itu karena ya, karena aku. Wa shaumu junnatun, dan puasa itu perisai. Wa lishaim farhatani, dan orang yang puasa itu punya dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, satu kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Allah. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh bau tidak sedap, bau tidak enak dari mulut orang yang puasa itu atyabu, lebih wangi, lebih harum indallah, di hadapan Allah, min rihil miski, dari banyak wangian misak itu kasturi yang katanya
paling harum, yang paling harum katanya begitu ya. Di hadis ini tadi 7492 termasuk kalimat asyamuli wa ana ajzi bihi gitu ya. Ini yang asyamuli ini, syamuli wa ana ajzi bihi. Ini itu puasa untuk aku Allah dan aku mengganjarnya. Maknanya puasa itu sulit dimasuki keinginan riya, tadi sudah ada di depan tadi ya, kita ulang lagi. Sulit dimasuki keinginan riya atau sum'ah. Nek riya ini pengen didelok loh, riya dari kata-kata ro'a. Kalau sum'ah dari kata-kata sami'ah, pengen didengar. Jadi pengen terkenal, itu sum'ah. Tapi kalau riya itu pengen dilihat orang. Jadi, oh, doa aku, nah gitu loh. Puasa itu bebas dari itu, karena tadi saya katakan, nopo, tidak ada bedanya. Wong poso karo ora iki ora kayak bedane. Ora ketok ngono lho nggih. Salat karo ora kan kita waktu salat itu kan lho ini salat ngene, gene masjid ngene ora itu ketok. Nek poso ora ketok. Makanya karena puasa ini ya, karena amalan puasa tidak terlihat dari luar lah ini. Ora ketok saka njaba, berbeda dengan salat, zakat atau sedekah apalagi haji. Zakat kan iso ketok nggih. Jadi asal roti delik gitu kan ya ngerti wong. Gitu ya. Makanya dikatakan asyamuli wa ana ajzi bihi. Kemudian berikutnya, pintu surga untuk orang yang rajin puasa itu bernama ar-royan. Royan itu dari kata-kata roy. Roy itu artinya orang minum ngantek ilang ngelake. Jadi kan ngelak ya, ngelak terus ngunjuk ngantek ilang ngelake, itu namanya roy. Ya gitu, royun atau roy. Maka apa? Pintunya bagi orang yang ahli puasa itu pintunya namanya arroyan, bukan pintu saum, bukan. Man apa niku? Min ahli sholah du'iya min babi sholah, kan itu ya. Min ahli zakah du'iya min babi min sedekah du'iya min babi sedekah. Terus ada lagi yang itu wa min ahli saum du'iya min babi royan. Yen Bukhari ini kali. Ar-royan. Ya, bab ar-royan li shaimin ini ya. Ini yang khusus. Inna fil jannati di Sahih Bukhari hadis nomor 1896 ya, 1896. Ini di kitab Busoma salah. Inna fil jannah baban yuqalu lahu royan. Ada di sana itu ada satu pintu yang dinamai ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. So, dari pintu itu orang-orang ahli puasa. Jenenge ahli puasa iki posane ora mau Ramadan tok. Nah, itu kan wajib gitu loh ya. Yang dikatakan ahli puasa itu Ramadan iya, puasa sunnah yo iya gitu loh. La yadkhulu ahadun minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk situ seorang pun selain mereka, selain ahli puasa itu. Yuqalu, ditanyai, aina shaimun, mana itu orang-orang yang ahli puasa? Fayaqumun, lalu mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Tidak ada yang bisa masuk pintu itu kecuali ahli puasa itu. Itu yang secara khusus ya. Kalau yang nah ini yang umum ya. Tadi yang khusus ini yang umum. Ini yang saya katakan tadi, orang yang berinfak zaujain sepasang, man anfaqa zaujain fisabilillah nudiya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu jannah. Zaujain itu karepe napa? Zaujain ini sepasang. Sepasang karepe piye to? Komplit ngoten lho. Saling nggih. Enek iki arep teng pundi? Giri Subo. Arep Giri Subo. Mobil ngoten lho nggih. Enek wong infak iki tak siapke mobile sak bensine lha niku jenenge zaujain ngoten niku. Nek mobile tok siji berarti. Bensine tok siji. Ini nek mobil sak sopir sisan kali gitu. Sopire, bensine, panganane, jajane lah itu jenenge komplit gitu loh. Itu namanya zaujain gitu loh ya. Baik, bagus. Nah, ini loh.
Fisabilillah kan, zaujain itu gitu tak sepasang. Nek misalnya infaknya itu kuda gitu ya kuda sak perlengkapan kudanya itu gitu loh ya. Tidak cuma jaran tok kan loh. Ya jaran tok ya udah padahal ada pahala yang tapi bukan yang ini, gitu, bukan yang ini. Nah dia dipanggil dari pintu-pintu jannah terus dikatakan ya Abdullah, ya hamba Allah, kaulane Allah, hadza khair, ini baik ini. Ya, kamu sudah berbuat baik kamu itu. Terus ini tadi ya faman kana min ahli shalah tu iya min babi shalah. Itu wong sing sregep salat iki juga sama. Jenenge ahli salat ki ora salat iki wong 5 sedina ping 5 mboten no. Iku kan jenenge sing wajib gitu lho ya. Ya sunah-sunah dilakoni, ngoten nggih. Ya salat qobliyah ba'diyah, ya salat wengi, salat yang salat duha dan yang lain-lain nggih. Salat itu dijalani sehingga dikenal sebagai ahli salat gitu loh. Ini yang mengenal Allah, bukan kok untuk diumumkan di dunia enggak. Terus man kana ahli jihad, min ahli jihad du'inya min babil jihad. Nah, ini ahli perang nih, jihad fisabilillah. Nah, ini nanti dipanggil dari pintu jihad. Ahli jihad sini, no sini. Nah, gitu. Terus man kana min ahli siyam du'inya min babir royan. Nah, ini tadi. Orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu ar-royan, tadi pintu hilangnya dahaga, ngelak terus jadi hilang ngelak. Faman kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah. Ada lagi pintu lagi namanya pintu sedekah, sing rajin sedekah. Iki ngoten ora kok sing wajib tok, mboten. Iki ora kudu wajib tok. Aku yo zakat tok saben tahun, zakat fitrah gitu. Lah ya sih kuwi sing wajib nggih. Ya tambahi sedekah lah gitu. Kalau sedekah gitu. Kalau belum wajib zakat itu kalau menurut Ibnu Abbas, monggo silakan. Menurut Ibnu Abbas ini, orang yang belum punya uang cukup untuk zakat itu, dia wajib sedekah. Sedekahnya wajib. Jumlahnya berapa terserah. Jadi bapak-bapak mungkin sebagian dari kita duitnya belum cukup, belum sampai nisab gitu. Nisabnya kan sekarang bangsa sekitar 100 juta nih, 80 sampai 100 juta itu. Duit menung nganggur setahun kayak kena zakat gitu loh. Nah ini tidak sampai. Orang antek puluh yuta nih, puluh ewu lah kan sedikit banget. Atau 800.000 atau 10 yuta kan masih kurang tuh ya. Nah ini harus sodako. Kalau cara Ibnu Abbas, sodakonya piro terserah. Ini kudu sodako, gitu ya. Nah ini kok dikatakan kok yang dipakai arroyan itu kenapa? Karena orang poso itu, orang berpuasa itu lebih menderita haus tinimbang lapar. Nggih mangasake nggih. Wong poso niku niku kan luwih kosong ngelaki to tinimbang dahare gitu loh ya. Bahkan kalau perlu buka ki ya perlu rasa nganggo makan apa penting-penting ngombe kan gitu kan karena memang kering kan. Manusia itu lebih butuh air daripada yang lain gitu. Nek cara ora maem niki cara teori nggih. Mboten aneh piye. Wong ora maem niku telung dino petang dino saya kuat. Ini rangunjuk, ndak minum, bisa mati kering dia itu. Manusia itu butuh air. Jadi kan telung dino petang dino rangung bebas lah itu bahaya gitu. Nah, gitu ya, apalagi kalau dipanas-panas gitu. Airnya menguap di sini, air renek banyu ini mati. Gitu loh ya. Maka disebut dengan royan itu tadi, disebut dengan sesuatu yang menghilangkan dahaga. Sampai sini barangkali ada masalah, ada pertanyaan? Sidik-sidik ya. Enggak sing waktu itu ke Al-Baqarah ndak tahu ngaji. Nek ada silakan, monggo. Masih ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kalau pas pakai pilek itu minum pit apa? Enggak apa-apa, itu kan dihirup dengan hidung ya, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau lewat mulut. Itu artinya dilebokkan lewat mulut gitu. Nah, itu kan bukan dimasukkan jangan, cuma hawanya saja. Tidak, ini beda nih, silahkan. Kalau puasa itu kata pakai odol. Ya, boleh, nggak apa-apa, boleh. Pakai odol boleh. Sebenarnya udah diblok tuh nih. Itu enaknya odol lagi, ya batal. Tidak apa-apa, asam meriwing tidak apa-apa, tidak masuk mulut, tidak masuk ke dalam rongga perut ya. Ada lagi? Cukup ya, baik.
Kita lanjutkan kajian kita yang surat Al-Baqarah ayat 53. 52, 53. Silakan disiapkan mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa id ataina, dan ketika, wa id dan ketika ataina, kami berikan, kami Allah berikan kepada Musa, Nabi Musa. Wa id dan ketika ataina, kami berikan kepada Musa Alkitab, kitab. Kami berikan kitab kepada Musa, itu loh ya maksudnya ya. Kami berikan kepada Musa apa yang diberikan? Alkitab, kitab, wal furqan, dan furqan, pembeda. Yang membedakan antara hak dan batil, furqan. La'allakum, agar kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Agar kalian mendapatkan petunjuk, tahtadun. Wa id qala Musa, wa id dan ketika qala berkata. Siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa. Berkata kepada siapa? Li qaumihi, kepada kaumnya. Li, kepada qaumihi, kaumnya. Tatkala Musa berkata kepada kaumnya. Apa katanya? Ya qaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israil, kaumku. Innakum, sesungguhnya kalian. Inna, sesungguhnya kum, kalian ya. Innakum, sesungguhnya kalian. Zalamtum, kalian zalim. Kalian berbuat aniaya. Anfusakum, diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, bittikhadikum, dengan mengambilnya kalian, menjadikannya kalian al ijla, anak sapi. Artinya di sini ngambil itu diambil jadi Tuhan gitu loh. Atau anak sapi, gaweane Samiri itu terus disembah. Ijl itu anak sapi, pedet itu loh, ijl. Wong Jawa niku komplit banget nggih. Enek sapi, enek pedet, terus enek unta, berapa enek unta? Enek gede. Enek jaran belu, anak kebo gudel, anak gajah bleduk, bukan itu saya. Itu orang Jawa. Orang Indonesia enek itu. Anak gajah, ya anak gajah, kan itu saya. Gajah kecil, gajah kecil. Nanti enek anak bandeng, bandeng apa? Anak lele jabrisan, anak apa? Cecak sawian ini dewe. Ini ijli anak sapi, pedet itu loh ya, pedet. Jadi terjemahkan ini enak ngusuk semua nih, karena lebih sugih dibanding bahasa Indonesia. Bittikhadikumul ijla, untuk pengambilan kalian akan anak sapi pedet itu tadi. Fatubu, maka bertobatlah kalian. Maka tubuh, bertobatlah kalian ila bari'ikum, kepada pemelihara kalian. Bari itu Rob, Bapak pemelihara, Tuhan. Faktulu, maka bunuhlah. Faktulu, maka kalian bunuhlah anfusakum, diri kalian sendiri. Kon bunuh diri nih, pateni awake dhewe.
Dzalikum yang demikian itu khairul lakum lebih baik untuk kalian. Inda bari'ikum di hadapan pemelihara kalian, di hadapan Tuhan kalian. Inda di hadapan bari itu Tuhan memelihara. Fataba alaikum lalu dia Allah memberi tobat kepada kalian. Nah, maringi tobat, menganugerahkan tobat kepada kalian. Innahu sesungguhnya dia Allah itu, dia sesungguhnya dia itu ya Allah itu adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Tawwab yang menerima taubat, Ar-Rahim yang Maha penyayang. Yang ini penerima taubat, yang ini penyayang ya. Itu dua dari sekian banyak Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang baik, yang bagus. Wa id kultum dan ketika kultum kalian berkata, wa id dan ketika kultum kalian berkata, apa? Ya Musa, wahai Musa. Oke, Musa. Lan nu'mina laka. Kami tidak beriman kepadamu. Kami tidak akan beriman kepadamu. Hatta sehingga narallaha kami melihat Allah jahrotan dengan terang-terangan, ketok tenan Allah itu. Kalau begitu kami baru mau beriman. Fa'akhodatkum lalu menimpa kalian, akhodat itu menyiksa atau menimpa kalian, as-so'ikoh itu petir, apa namanya, gluduk itu, apa ini, halilintar, so'ikoh. Wa antum tanduru dan kalian melihat. Jadi petir yang menyambar-nyambar itu kemudian membunuh sekian banyak orang, hancur. Suma kemudian ba'asnakum kami membangkitkan kalian, kami Allah membangkitkan kalian mimba'di mautikum mimba'di dari sesudah, dari ba'di sesudah, dari sesudah mautikum kematian kalian. La'allakum agar kalian itu tashkurun, kalian bersyukur. Perlu diterangkan dulu ya. Yang pertama, Nabi Musa diberi kitab dan Furqan, Taurat dan mukjizat gitu. Ada mukjizatnya ada tongkat, ada apa tangan, gitu dengan kelek ini terus dengan itu terus jadi bersinar itu ya. Ini kan mukjizat Nabi Musa. Terus laut jadi terbelah, itu juga mukjizat Nabi Musa itu kan. Itu diutus dengan membawa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat itu supaya tujuannya itu supaya Bani Israil itu dapat petunjuk gitu loh. La'allakum tahtadun, dan kalian itu pituduh. Mergone Nabi nggawa Taurat, nggawa mukjizat gitu. Tapi yang terjadi kemudian mereka justru nyembah anak sapi, patung anak sapi gitu. Wa il qala Musa liqaumi, lah ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kok kalian malah mendolimi diri kalian ki piye to? Wis apik-apik nyembah Allah, berbakti kepada Allah, kok ganti nyembah patung pedet. Kan gitu kan ya, itu namanya dolim. Jadi dolim pada diri sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih, saudara-saudara sekalian, wong sing melakoni dosa niku hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri gitu. Nyembah pedet, tempatnya nyembah reco, nyembah danyange sendang, gitu ya, danyange prapatan, boleh, sing bau reksa, apa sini, wit, piring-ringin, apa mereka, sembesi, asam atau gitu kan ya. Jadi itu kan dolim loh. Kok mendolim gimana? Perbuatan dia itu nanti menjadikan dia disiksa loh. Bukan gitu. Apa ya enak toh wong nglakoni gen disiksa? Ya ndak ada toh. Ada disadarkan kamu dolim. Nah, kita disuruh menolong saudara kita
unsur akhoka dzaliman atau madluman. Kamu tolong saudaramu itu dalam keadaan dolim atau didolimi. Itu di nama itu Bukhari Muslim. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau untuk orang yang, kalau saudara kami dolim, kalau saudara kami itu didolimi, kami bisa nolong. Tinggal dibawa, diselamatkan dari kedoliman, atau yang dolim itu dihentikan dari kedolimannya kan selamat. Terus kalau saudara kami sedang dolim, caranya menyelamatkan piye? Kamu selamatkan, kamu bantu saudara kamu baik dalam keadaan dolim maupun ketika didolimi. Para sahabat tanya, nek dalam keadaan didolimi kami bisa nolong. Kayak nek wong rasalah dikeplai, dikoploi wong, jadi dikeplai. Ini masalah ini, ya kan bisa toh? Atau ini diambil. Nek kono, akeh selamat kewe, jiko golongo, general dikoploi ini, itu bisa. Lah kalau teman saya itu yang dolim gimana ya Rasulullah? Kita menolong saudara kita yang dolim itu gimana? Nabi jawab, kamu cahan, kamu cegah dia dari dolimnya itu. Ya Alhamdulillah, oh jauh dolim, waktu ditahan gitu loh. Ya war, nutuki wong, oh jauh oleh nutuki. Nah gitu loh ya. Di saudara kita, sebagian saudara kita kan mulang, sing bulanku preman tobat tapi preman pensiun gitu. Preman tobat itu. Mereka tuh ada cerita itu kenal, pokoknya nek lagi anyel gitu, apa namanya, ngarani uang itu mau dua kemungkinan. Iki di napa jenenge, di rumah sakit ke apa di kuburan ke, ngoten sebetulnya. Artinya di kuburan itu pateni gitu loh. Umur kecil pokoknya padu mati gitu aja. Jadi, sampai ada di Jogja itu ada kelompok namanya Darwis. Darwis artinya yang mudar ya wis, jadi dia ngerti. Opo. Jadi kelompok preman-preman itu gitu. Darwis katanya apa? Mudar ya wis, jadi dia gitu. Masya Allah. Jadi titik kerengan, titik koplokan gitu. Nah gitu loh. Tapi sebagian terus tobat, ngaji gitu. Alhamdulillah, saudara kita itu ngulang ngomong gitu tuh. Alhamdulillah. Ramai lu tapi melu seneng lah itu. Alhamdulillah emang udah mau berbuat begitu. Kembali ini tadi ya, jadi itu begitu. Makanya dolim itu pada dirinya sendiri begitu itu tadi. Nah di sini dolimnya itu bittikhadikumul ijl. Kalian mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan, itu dolim. Nah ini kemudian hukumannya ini ya di sini diterangkan kan. Orang-orang yang nyembah patung anak sapi tadi, yang ikut Samiri itu, hukumannya suruh bunuh diri. Ini syariat zaman dulu loh ya, bukan syariat zaman sekarang kan. Zaman Nabi Musa itu, di sini faktulu anfusakum, kalian bunuh diri kalian sendiri. Ini ada dua penafsiran. Bunuh diri itu membunuh dirinya betul sendiri atau membunuh temennya gitu loh. Karena kelompok ini kan gampangannya wong Islam kabeh, pengikut Nabi Musa kabeh. Membunuh orang lain itu hakikatnya membunuh dirinya sendiri gitu loh. Jadi faktulu anfusakum itu bisa jadi prakteknya itu bunuh diri tenang, bisa jadi dia bunuh saudara-saudaranya itu, teman-temannya itu yang sesama penyembah patung anak sapi tadi loh, kayak mata ini kono, mata ini gini gitu. Itu begitu ya bisa, gitu ya. Yang jelas memang tobatnya dengan begitu, syariatnya waktu itu loh ya, syariat waktu itu begitu. Maka di sini dikatakan waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu lebih baik untuk kalian di hadapan Allah. Memang hukumannya ikui. Hukumannya mati gitu, karena nih tadi membunuh diri atau membunuh temennya, saling bunuh gitu. Terus kalau sudah begitu, fataba alaikum, lalu Allah memberi taubat kepada kalian, itu tandanya ya. Itu syariatnya emang begitu, sehingga nek wis ngono kuwi terus dikai tobat, diterima tobatnya. Tapi sekali lagi ini syariat zaman Nabi Musa, bukan syariatnya Nabi Muhammad, bukan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat, Maha penyayang. Terus mereka mengatakan, Bani Israil ini kurang julid apa nih? Berkata begini, ya Musa, wahai Musa, kami tidak mau beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah. Nah ini hatta narallah,
jahrotan, terang-terangan, ora ketutupan apa-apa, padang jimblang, meruh tenan. Nah gitu loh. Nah karena begitu lalu ada petir, ada kilat, ya, kilat atau petir atau halilintar menyambar dia mereka. Terus mereka mati kabeh to nggih. Tapi mati suri kemudian bangkit lagi kan. Itu yang terjadi begitu. Wa antum tanduru dan kalian itu melihat kejadian itu aneh. Duduk petir orang-orang itu tadi kena itu terus mati gitu loh. Termasuk Nabi Musa awalnya kayak dibangkitkan lagi oleh Allah. Terus di sini summa ba'asnakum lah ini kami bangkitkan kalian mimba dimautikum sesudah kematian kalian itu la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Wes tau mati gitu tangine nah saiki dadi iso bersyukur kowe. Wah ndemen tak ndelok neko-neko pengen weruh Allah piye to ora iso no. Di dunia tidak bisa, di akhirat di sana bisa. Karena dunia bukan tuh aneh gitu loh. Jadi gambaran loh ya, gambaran. Wong ngadai paku nganggo tas kresek. Ya jebol tas kresek. Oh aku pirang kilo itu. Pada ya jangan pakai itu no, mana itu ya wadahnya bukan itu. Tidak cocok gitu loh sama dengan Allah menampakkan diri di dunia tidak bisa. Bukan Allah tidak bisa, dunia ini kira iso gitu loh. Nanti tidak tahu yang terjadi apa ya terjadi kan kemudian kena petir tadi itu ya kena petir itu terus mati semuanya kan gitu. Karena kita kalau meminta sesuatu itu ya mestinya juga apa tahu mana yang harusnya diminta mana yang tidak. Lalu kok koyo ngono gitu loh ya. Jadi ya itu memang kebangetan orang-orang Bani Israil. Ini Bani Israil begitu karena ini ada dalam Al-Qur'an. Kita ambil pelajaran kowe ojo ngono gitu loh ya. Jadi kalau ada keburukan itu, kita harusnya mengambil pelajaran kita jangan berbuat buruk seperti itu. Ojo malah ditiru, mboten. Nek enek apik ayo ditiru, nek enek elek ojo ditiru, dijauhi gitu. Dan juga jangan mengatakan ini kan Bani Israil wis kliwat. Saiki oh bukan, ya memang wis kliwat ya tapi dimuatkannya itu dalam Al-Qur'an. Ulangi. Dimuatkannya kisah Bani Israil dalam Al-Quran itu untuk pelajaran bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini gitu loh. Pelajarannya apa? Lu enek wong sing ngeyel yang ini ki, kowe iki aja ngeyel. Kandhane kok ngeyel gitu loh. Ngeyel yang dasar kalau ngeyel waton debat waton apa? Debat kusir lagi, tambah lagi. Janganlah gitu. Dilingke ya wis salah iki seleh gitu loh wong Jawa iki. Nek salah iki seleh. Aja ngeyel, nek ngeyel dadine salah terus dadine. Ngeyel adalah kesalahan. Baik, sudah jam 9 lebih. Kita akhiri dulu ya. Sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan.